Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sorry. Nah, kali ini di tahun 2022 ini, tahun yang baru. Oke, semuanya Happy New Year dulu. Happy New Year sama Happy New Year. Nah, ini udah 2022 ya, nggak kerasa ya setahun kemarin kita ngapain aja anjing kayak berat gitu aja gitu selama ini. 2 tahun terakhir lah nggak kerasa ngapa-ngapain aja, terus tiba-tiba udah 2022 gitu, 2 tahun lagi pemilu. Oke, nah di 2022 ini kita mau ngasih 3 rakitan PC yang mungkin bisa jadi bilang jadi favorit orang-orang. Karena ya kita tahu lah harga VGA yang sampai sekarang belum begitu normal, nggak tahu sampai kapan itu bakal normal. Terus ya shortage juga masih ada gitu ya untuk CPU. Sekarang juga harganya AMD lagi naik, yang ada apu-apunya tuh harga karena demandnya tinggi jadi naik gitu. Cuman ini beberapa rakitan PC yang sebenarnya kita juga ngambil dari berbagai sumber dan preferensi kita juga. Terus sama kita lihat juga di Steam gitu ya, di Steam gimana sih orang-orang mayoritas menggunakannya atau rata-rata tuh seperti apa gitu speknya. Nah, kita lihat aja nih di Steam. Ini pertama dari prosesor ya. Prosesor itu untuk mayoritas pengguna Steam itu sekarang masih Intel. Intel ada 68%, 68,34% gitu. Terus baru AMD 31,66%. Cuman ini grafiknya terus nurun di Intelnya, AMD-nya terus naik gitu. Nah, terus untuk VGA masih didominasi sama Nvidia itu 75%, terus AMD-nya 15,39%, terus ada Intel ternyata di sini 9%. Padahal masih susah ya. Kita aja nyarinya masih nggak tahu di mana. CPU-nya ya masih paling gede itu di 4 core. Terus di yang kedua itu ada 6 core CPU. Terus ini lanjut untuk speednya, untuk Intel sendiri masih paling besar itu di 2,3 sampai 2,69 GHz. Nah, ini mungkin masih banyak ternyata orang-orang yang masih pakai generasi 4 atau generasi 5 lah, Haswell lah ya. Di yang keduanya itu ada 15,922%, itu 3,3 sampai ke 369 GHz. Ini mungkin baru-baru nih, mungkin Skylake ya Tep ya. Kaby Lake itu udah tigaan kalau Intel tuh di base core-nya ya, base core speed-nya gitu udah di 3,3 3,96. Terus untuk AMD ini gede banget, jauh dibanding core clock speed-nya yang lain. Ini di 33,369 juga. Mungkin kalau yang sama Intel sama yang tadi Intel kedua. Nah, kalau AMD di 3,3 sampai 3,69 ini udah dapetin di generasi kedua ya. Ryzen generasi kedua itu udah dapet 3,3an atau 3 ke atas lah. Nah, ini ada sekitar 14,11%. Terus kita lanjut ke VGA tadi udah ya. Cuman VGA ya, jenisnya apa yang lebih rame di Steam itu ternyata masih di 1060. Ini sekitar 15,16%. Tapi turun 0,5%. Nah, ini terus yang kedua ada 1650, 1050 Ti, 2060. Ya, ini kita membuktikan gimana orang-orang susah buat dapat VGA yang 1 tahun atau 2 tahun ke belakang ya. Maksudnya ini orang-orang masih bertahan 1060, saya pun masih bertahan di 1060. Terus opsi-opsi yang paling orang-orang mayoritas pasti belinya 1650, 1050. Nah, ini ada juga yang 2060. Nah, ini mungkin yang 1060 ini waktu itu beli masih barunya itu sekitar 5 sampai 6 jutaan gitu. Sekarang juga harga secondnya masih di harga yang 5 sampai 6 juta gitu. Jadi kayak ragu juga, dan ini nggak ada barang barunya 1060. Terus 1650 ya masih banyak lah, itu sekitar 5 jutaan. Sekarang 4 juta sampai 5 juta. 1050 itu di 2 sampai 3 jutaan. Ini juga udah nggak worth it sebenarnya, dulunya 1 jutaan doang kalau harga 1050 secondnya ya. Terus 2060, ini 2060 dulu berapa Tep? 8 juta ya? 8 juta, sekarang harganya masih di 10 jutaan. Itu bukan yang super ya. Bukan yang super, barunya 2060. Terus ya 1050 biasa, 1660 Ti. Situlah pokoknya masih paling banyak di AMD. Di ini yang
si 6600 XT belum rame ini kayak yang pakai. Padahal dari spek 6600 XT sekarang lagi lebih dibanding 1660 atau 2060 pun bahkan mereka masih di atas gitu. Cuman kalau yang super tuh bedanya tipis-tipis. Oke, lanjut untuk resolusi ya semua orang masih 1080 lah ya, maksudnya nggak ada yang main di 2K atau 4K masih jarang lah karena ngejar frame rate-nya juga susah. Lanjut ke hard drive, orang rata-rata 1 tera. Itu aja sih ini untuk secara umum. Oke, kita masuk ke rakitan pertama. Ini untuk CPU-nya kita masih pakai CPU yang ada integrated graphic card karena ya ngomongin budget di bawah 10 jutaan sekarang buat pakai GPU yang menurut kita worth it itu nggak masuk lah ya, maksudnya mendingan minimal kita sekarang pertimbangannya 1650 lah kalau buat emang pakai GPU terpisah gitu ya. Nah, akhirnya di sini kita masukin CPU di AMD Ryzen 5 5600G. Itu di Bandung sekarang harganya sekitar 3.900-an. Ini juga sebenarnya udah mahal karena memang demand yang tinggi dan memang kualitas dari si APU-nya itu lumayan lah ya. Mungkin kalau kita bandingin menurut saya pribadi nih performanya hampir sama kalau kalian pakai 1030, pakai 750 gitu. Ya, ini bahkan di atas itu buat frame per second-nya gitu. Terus masuk ke Mobo, kita untuk fan-nya pakai stok fan aja lah cukup gitu ya. Terus Mobonya di sini pakai Gigabyte B550M DS3H. Itu sekarang di Bandung harganya kemarin kita tanya itu sekitar 1,5-an. Terus untuk sebenarnya ini masih banyak lah kalian opsi, itu ada ASRock, itu ASRock si SDV itu 1,3 atau ada lagi si MSI gitu ya atau apa gitu, itu masih 1,2 1,3 lah, itu preferensi. Cuma kalau kita di sini masukin Gigabyte B550M. Terus untuk RAM-nya kita pakai yang penting di sini 16 GB 3200 MHz dan dual channel. Ini harganya rata-rata sih sekarang 1 jutaan. Sebenarnya kalau ini opsi di kita masukin si PNY CS900 atau tim Ticrit Expert DDR4 itu. Sebenarnya kalian kalau mau yang murah juga ada si Elite ya. Elite itu tim ya? Tim Elite kalau nggak salah. Ya, tim grup juga Elite, atau misalkan kalian bisa pakai juga si Delta RGB gitu. Itu bedanya cuma 50.000 lah dari lini brandnya masing-masing dari si tim grup gitu. 1 jutaan kita dedikasiin buat RAM. Terus drive-nya kita pakai SSD biasa, drive itu Adata 240 GB 2,5 inch itu sekitar 400.000. Sebenarnya kalian juga masih bisa pakai Midas mungkin ya kalau kalian yang pernah pakai atau tahu gimana kualitasnya. Kalau saya belum pernah pakai Midas, cuman kalau pakai Adata selama ini untuk semua M2-nya SSD biasanya kayaknya aman-aman aja. Saya preferensiin di sini. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau pakai WD Blue juga ada kan, itu ya silakan aja sesuai budgetnya. Dan untuk PSU di sini kita pakai mungkin yang masih murah tapi nggak murahan, si PSU Cooler Master 500 watt Elite V4 itu juga udah 80 plus, itu sekitar 500 sampai 600 ribu ya. Dan itu sebenarnya kalau misalkan kalian memang mau ngurangin budget lagi ya, ini dari disclaimer ini juga harga retail, semuanya harga retail. Kalau kalian biasanya ke toko atau misalkan tanya ke kita, itu biasanya harga paketan itu lebih murah nantinya karena ada mungkin ada spare lagi ratusan ribu lah yang bisa dipotong gitu kalau harga jual sekaligus. Nah, lanjut total tadi 7.800 sekian lah ya. Itu beda-beda tiap toko. Kalau kalian mau pakai spek kayak gini lihat dulu tokonya. Dan ini harga Bandung, mungkin Jakarta kalian masih bisa ada yang lebih murah. Kalau misalkan dari toko yang terkenal itu yang di Mangga 2 mungkin kalian bisa ada beli paket rakit, atau misalkan bisa harga ketengannya juga lumayan kali ya di sana. Lanjut rakitan kedua, ini budget di bawah 500 juta. Beli mobil. Ini budget di bawah 15 juta. Kalau di bawah 500 juta mah belinya Xenia yang baru, Avanza ya.
Ini di bawah 15 juta. Ini ada 13 juta sekian. Kita pertama untuk CPU-nya pakai Intel di sini, Intel i5 11400F box, karena harga Intel sekarang lagi enak banget sebenarnya untuk seri 11, seri 10 karena udah mulai masuk generasi 12. Cuman kenapa kita nggak masukin generasi 12 di sini? Karena turunannya kalian bakal lebih gede lagi. Kita estimasiin itu kalau misalkan buat Gen 12 itu 20 ke atas lah untuk motherboardnya, untuk RAM-nya gitu, karena itu DDR5 kan, kita ngejarnya ngapain DDR4 lagi gitu. Ini masih DDR4, ini kita pakai i5 11400F, terus itu harganya 2.700.000-an di Bandung. Kalian juga mungkin bisa nyoba-nyoba diskon kalau ke toko, karena stoknya mereka pasti yang berlebih itu agak bingung ngeluarinnya sekarang untuk seri 11. Terus fan-nya kita pakai ID Cooling SE224XT, itu sekitar 400 ribuan. Ini standar lah ya, menurut kita juga yang murah tapi udah cukup gitu dari kualitas pendinginnya. Atau misalkan kalian naik yang 225 itu bedanya juga dikit banget, sekitar 100 ribuan. Kalau mau yang nyari RGB ya kan nambahin lagi sekitar 300 ribuan gitu kalau nggak salah. Jadi kalian kalau mau nyari RGB itu nambahnya lumayan ya. Kayak nambah beli satu stok fan lagi. Terus ditambah motherboard, di sini kita masukin Asus Prime B560M. Kenapa? Karena ya sayang aja gitu, motherboardnya mendingan sekalian yang rada aman gitu buat i5. Kalau misalkan emang kalian mau nanti pindah lagi ya beli yang biasa aja. Kalau misalkan nanti mau ngupgrade lagi ke Gen 12 gitu, ya mendingan yang biasa aja seenggaknya ada. Tapi tolol sih kalau misalkan kalian bikin i5 seri 11 nantinya udah rencana mau upgrade lagi ke 2012, mendingan sekalian nabung aja buat Gen 12 gitu. Ini sekitar 1.900.000 si Asus Prime B560M nya. Ditambah GPU kita masukin di sini MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS 43 ya. Itu harganya masih di 5 jutaan. Sebenarnya kalau kalian mau nyari second layer brandnya itu masih banyak di sekitar 4-an, itu 4,9. Kayak si Pelit itu masih 4,6 sekarang kalau nggak salah, itu 1650 nya. Itu terserah kalian. Untuk RAM gak jauh beda, kita masih hampir sama yang sebelumnya. Antara PNY atau misalkan Team Group itu masih yang murah menurut kita 1 jutaan. Kalau kalian mau nyari yang merek mungkin si Corsair ya, Corsair itu bedanya 1,3 lah, si Vengeance itu cukup juga. Lanjut di drive kita ada SSD Adata yang M2 XX6000 512 GB, itu sekitar 900.000 untuk M2 nya. Kalau kalian misalkan mau nyari WD Blue juga ada, itu hampir sama, mirip-mirip harganya. Kalau misalkan ada juga Crucial, cuman di Bandung tuh susah barangnya, Crucial di Jakarta mungkin banyak. Terus untuk PSU kita masukin Cooler Master 600 Elite 680 plus gitu. Ini harganya sekitar 800.000 ke bawah dikit lah ya, 700-an tengah-tengah. Untuk case juga preferensi aja, sama untuk build sebelumnya juga preferensi aja. Kita masukin di sini sekitar budgetnya 500.000 sampai 600.000. Jadi total 13 juta sekian gitu. Oke, nah itu tadi rakitan kedua itu sebenarnya kalian buat main game kompetitif udah cukup banget. Mungkin ya rata-rata FPS udah 100-an lah ya. Dan jadi kalian untuk misalkan memang budget 15 juta, si 2 jutanya bisa kalian, atau 1 sekiannya bisa beli monitor gitu. Lanjut di rakitan ketiga, ini juga salah satu rakitan yang banyak ditanyain ke kita, budget 20 jutaan. Dan ini disclaimer, kita masih bisa otak-atik karena pengalaman kita juga akhirnya mereka customer nanyain udah 20 jutaan tapi pas udah dikasih lihat speknya seperti ini, ada yang dikurangin nggak, ada yang dikurangin. Nah ini cuman kalau yang optimal menurut kita ya, optimal menurut kita seperti ini. Pertama CPU di AMD Ryzen 5 5600X, ini juga harganya lumayan sebenarnya, 4.500-an, jadi 4.500.000 di Bandung sekarang. Kalau misalkan kalian bisa nyari di toko-toko yang masih punya ngasih harga stok lama, itu lumayan banget, bisa saving sekitar 300 ribuan. Terus untuk sebenarnya ini sama si Gen 12 hampir sama gitu ya untuk si Intel, cuman turunannya yang beda gitu, dari motherboard, dari RAM-nya yang bakal beda. Di sini makanya kita masih pakai si AMD Ryzen 5 5600. Terus si fan-nya tadi ini masih pakai yang sama, ID Cooling SE224XT. Menurut kita ini masih paling lumayan lah dengan harga dan kualitasnya, masih oke.
Di motherboard kita pakai MSI B550 Tomahawk Max 2 gitu. Sebenarnya ini banyak lah opsinya, kalau misalkan kalian mau yang di bawah 2 juta juga masih banyak. Mau pakai brand lain, kalau misalkan kalian gigabyte atau apa itu pakai yang M juga cukup gitu, nggak usah pakai yang ATX gitu, itu bisa ngurangin dikit. Lanjut di VGA, ini yang bisa dirubah-rubah banget. Ini VGA kita pakai MSI RTX 2060 Ventus GPOC 6 GB, itu sekitar 10 juta 300-an kalau nggak salah di Bandung sekarangnya rata-rata. Ada yang juga yang jual 200 ya, tergantung merek juga. Kalau nggak salah masih nemunya paling murah MSI. Atau misalkan kalian mau rubah nih, ini mau ditambahin sebenarnya kayak si 6600 XT, karena kita lihat reviewnya juga 6600 XT oke, performanya itu sekitar kalian bisa nambah sekitar 2 juta sampai 3 juta, itu bisa dapat 6600 XT atau si 2060 Super gitu ya. Atau kalian punya budget lagi mah beli aja 3070 lah. Meskipun jauh, harganya jauh, cuman ya itu balik lagi preferensi. Untuk RAM kita masih pakai RAM yang sama, karena menurut kita RAM bakal sama-sama aja kualitasnya. Yang penting 16 GB 3200 MHz, dan menurut kita harga yang masih paling murah di Team Group sama PNY CS900. Kalau misalkan mau nambahin dari alokasiin tadi dari mobonya dikurangin naikin ke RAM yang lain, silakan saja, itu beda 300 ribuan juga paling. Untuk drive utama kita pakai M2 WD Blue 250 GB NVMe, itu sekitar 300 ribuan. Untuk second drive-nya itu pakai hard disk, kita pakai WD Blue 1 tera, itu sekitar 500 ribu. Dan kalau misalkan kalian mau nyarinya agak lebih lagi gitu, misalkan 2 tera, itu juga nambahnya cuma 300 ribuan lah selisihnya. Dan untuk PSU terakhir ini ada di Cooler Master sama kayak sebelumnya, 600 Elite 600W 80 plus. Nah ini masih bisa kalian otak-atik lagi juga. Kalau misalkan kalian punya lihat ada si Thermaltake, atau misalkan kemarin juga saya lihat ada di Bandung itu ada MSI 600 watt juga 650 gitu ya, itu harganya 800 ribuan. Yang pasti sih kalau sebenarnya dulu juga saya biasanya pakai si Aerocool gitu ya, cuman nggak jadi deh kayaknya sekarang karena ada pengalaman juga agak ngeganggu ke yang lain, ya udah mendingan pakai selama ini yang aman Cooler Master. Dan apalagi sih kalau saya sendiri pakai si Concord, cuman kayaknya sekarang udah susah barangnya di Bandung gitu. Nah untuk case ini ya preferensi lah ya, kalau case namanya gimana ke selera masing-masing. Ada yang pengen GB rame gitu, ada yang pengen simple aja, silakan aja. Cuman saya alokasinya di sini cuma 500 sampai 600 ribu. Kalau misalkan kalian mau yang 1 jutaan, mau pakai NZXT gitu ya, semuanya kayak itu ya silakan aja. Itu kan berarti ZXT 1,5 ya, 1 sampai 2 juta. Itu berarti nambah lagi. Nah ini dengan spek seperti tadi itu sekitar 21 juta sekian, dan ini masih bisa kalian rubah. Kalau misalkan kalian punya budget emang 20 pas, ya kalian kurangin aja dari si mungkin motherboard bisa kalian kurangin, atau si fan-nya kalian copot dulu, pakai stok fan dulu karena udah dapat dari si 5600X masih aman juga. Terus si WD Blue ditahan dulu, mungkin itu masih bisa. Atau misalkan nanti turunin aja si VGA-nya ke 1650, itu juga nguranginnya lumayan, bisa 5 jutaan. Itu kalian bisa yang lain. Oke, gitu mungkin. Dan ini sebenarnya rakitan PC yang terakhir ini sebenarnya kalau kalian main AAA juga udah aman, 60 fps sudah pasti dapat lah. Buat apa sih yang sekarang paling yang berat? Tomb Raider, terus si Horizon juga ya, yang Horizon juga nggak terlalu ini kalau aman. Gitu aja mungkin untuk rakitan yang terakhir. Dan saya juga ngucapin sekali lagi selamat tahun baru, dan buat kalian yang merayakan juga selamat Natal. Semoga di 2022 ini kita makin sehat yang pertama ya, itu yang paling penting sekarang, karena dimana Omicron nih mulai mengancam kita lagi. Kita nggak tahu ekonomi kapan bisa mulai normal lagi, dimana kita juga butuh VGA yang mulai normal gitu. Kita pengen nyobain yang 30 sekian, 30 60 lah seenggaknya, 30 70
Dan ya itu mungkin semoga semuanya lancar di 2022, semua dapat kemudahan, dan kalian yang masih mungkin luntang-lantung bingung kondisi sekarang dapat pencerahannya di 2022 ini, dan semoga rezekinya dilancarkan. Gitu aja. Gitu aja mungkin. Makasih banyak teman-teman kalau udah nonton, dan kalau misalkan kalian suka dengan videonya jangan lupa di-share atau misalkan di-like videonya, dan kalian juga boleh komen di video kita kalau misalkan ada informasi yang kurang jelas atau misalkan menurut kalian ada informasi yang salah dari kita. Dan jangan lupa subscribe juga channel kita. Kalau misalkan kalian mau hubungin kita juga, kalian bisa kontak ke WA kita. Itu bisa juga kalian follow Instagram kita, ada afterwave.tech atau afterwave.shop. Dan kalau kalian mau lihat barang-barang apa yang kita ada stoknya, itu ada di Tokopedia gitu. Itu aja, terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.